Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan soli hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari mata pelajaran tematik tema 4D. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video ini. Jangan lupa juga untuk menyiapkan buku tulis, buku paket tema 4D, dan alat tulis kalian ya. Pada video ini kita akan membahas soal penilaian akhir untuk subtema 2 di halaman 77 sampai 78. Jangan lupa ya untuk menyalin jawaban dari video ini ke buku paket kalian agar dapat digunakan untuk belajar. Baik, kita mulai ya. Soal nomor 1. Makna isi kandungan sila kedua Pancasila adalah? Jawabannya, yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Makna yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Kalian boleh menuliskan salah satu atau keseluruhannya ya. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Soal nomor 2. Simbol sila kedua adalah? Jawabannya yang D, yaitu rantai emas. Jawaban yang A merupakan sila keempat. Jawaban yang B merupakan lambang atau simbol sila kelima. Dan jawaban C adalah simbol dari sila ketiga. Soal nomor 3. Makna simbol sila kedua Pancasila adalah? Simbolnya yaitu rantai emas. Rantai emas bermakna rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap rakyat, baik perempuan atau laki-laki, harus bersatu padu agar kuat seperti rantai. Soal nomor 4. Perilaku berikut ini mencerminkan sila kedua Pancasila adalah? Jawabannya yang B, membantu korban bencana alam. Untuk pilihan jawaban yang A, mencerminkan sila pertama. Pilihan jawaban C merupakan perilaku yang mencerminkan sila kedua. Pilihan jawaban D mencerminkan sila ketiga. Soal nomor 5. Pekerjaan yang menghasilkan jasa antara lain. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini tidak menghasilkan barang atau produk, melainkan hanya menghasilkan jasa. Yang pertama, dokter, guru, polisi, kuli bangunan. Kalian bisa menyebutkan pekerjaan lain yang menghasilkan jasa ya. Soal nomor 6. Tujuan melakukan kegiatan ekonomi adalah?
Tujuan melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Soal nomor 7. Tuliskan 3 jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang. Dan kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Kegiatan konsumsi yaitu menggunakan atau mengonsumsi barang atau jasa. Soal nomor 8. Paman Budi membeli ikan dari nelayan, lalu menjualnya ke pasar. Peran Paman Budi dalam kegiatan ekonomi tersebut sebagai jawabannya C. Distributor. Paman Budi menyalurkan ikan dari nelayan kepada konsumen, berarti Paman Budi melakukan kegiatan distribusi. Dan pelaku kegiatan distribusi adalah distributor. Soal nomor 9. Buatlah gambar seorang dokter berdasarkan imajinasi kamu sendiri. Lalu tuliskan sikap dokter yang kamu idamkan. Nah, kalian bisa menggambarkannya sesuai imajinasi kalian ya pada kotak yang tersedia di buku paket. Soal nomor 10. Apresiasi seni adalah penilaian yang kamu berikan terhadap suatu karya seni. Dengan cara memberikan pujian atau kritikan terhadap sebuah karya seni. Soal nomor 11. Bagaimanakah cara menyampaikan apresiasi yang baik? Caranya, ketika memberikan pujian terhadap kelebihan suatu karya, sebaiknya tidak berlebihan dan tidak menjatuhkan karya yang lain. Dan ketika menyampaikan kritik terhadap kekurangan suatu karya, sebaiknya bersifat membangun dan tidak menjatuhkan karya tersebut. Serta menggunakan bahasa yang santun dan disertai solusi atau saran agar karya tersebut bisa lebih baik lagi. Soal nomor 12. Berikut ini aspek penilaian dalam mengapresiasi gambar seseorang secara objektif kecuali. Jawabannya C. Sesuai dengan kondisi dan keinginan hati kita. Karena mengapresiasi dengan sesuai keinginan hati kita berarti tidak mengapresiasi secara objektif, melainkan secara subjektif. Soal nomor 13. Salah satu cara melestarikan sumber daya alam adalah C. Membatasi penggunaan kertas. Dengan membatasi penggunaan kertas, maka kita juga mengurangi penebangan pohon yang merupakan bahan utama pembuatan kertas. Maka dengan membatasi penggunaan kertas, kita juga melestarikan pohon. Soal nomor 14. Berikan 3 contoh pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan.
Contoh yang pertama, nelayan dapat menggunakan bahan bakar organik untuk menjalankan mesin motornya, atau menggunakan biodiesel, bioetanol, dan lain-lain. Contoh yang kedua, nelayan dapat menggunakan trammel net untuk menangkap ikan, agar tidak menggunakan bahan peledak ketika menangkap ikan, karena bahan peledak dapat merusak terumbu karang. Contoh yang ketiga, menggunakan lampu dengan panel surya untuk lampu-lampu di sepanjang jalan raya. Soal nomor 15. Pernyataan berikut benar kecuali C. Kertas yang kita gunakan adalah hasil pertambangan. Karena bahan pembuat kertas adalah kulit pohon, maka kertas yang kita gunakan bukanlah hasil dari pertambangan. Soal nomor 16. Kebiasaan apa saja yang harus diterapkan agar kelestarian sumber daya alam tetap terjaga? Berikut beberapa kebiasaan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kedua, menggantinya dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Misalnya, mengurangi penggunaan minyak bumi dengan mengganti bahan bakar menggunakan etanol, biodiesel, dan lain-lain. Kebiasaan yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Soal nomor 17. Tokoh yang banyak dibicarakan dan menjadi tokoh sentral dalam suatu cerita disebut tokoh utama. Soal nomor 18. Tokoh pendukung adalah tokoh yang dihadirkan dalam alur atau kejadian untuk menguatkan isi cerita. Soal nomor 19. Pesan moral adalah pesan moral bisa juga disebut dengan amanat. Amanat atau pesan moral adalah hikmah yang dapat kita ambil dari suatu cerita. Soal nomor 20. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menilai suatu cerita? Nah, penilaian seseorang terhadap suatu cerita seharusnya mengacu pada bagaimana karakter tokoh, alur cerita, dan makna dari cerita tersebut. Jadi, hal yang perlu diperhatikan dalam menilai suatu cerita adalah karakter tokohnya, alur ceritanya, dan makna dari cerita tersebut. Alhamdulillah, pembahasan soal kita telah selesai. Sudah disalinkan anak soli dan soliha? Semoga dapat bermanfaat ya. Ustadzah akhiri, jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.